Maka kita lihat kenapa ada pengusaha besar bisa bangkrut, bisa gulung tikar. Salah satu sebabnya itu tadi yang saya ungkapkan. Pada saat ini, kita hidup dalam satu proses pencarian yang terasa tidak ada habisnya. Selalu saja ada hal tertinggi dari yang kita dapatkan saat ini. Perjalanan demi perjalanan yang telah dilalui tidak selalu berjalan mulus. Terkadang kita jatuh. Kadang kita mampu untuk bangkit kembali. Kadang kita tidak mampu untuk bangkit. Terjatuh, bahkan hingga tersungkur, kita mencari karir yang cemerlang, kehormatan, harta, kekuasaan, dan kejayaan. Namun, tidak sedikit orang yang merasa puas tentang semua keberhasilan yang telah dicapainya. Banyak hal lain yang masih menjadi ambisi kita. Seakan dunia ini harus berada dalam satu genggaman tangan. Lalu, apakah sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Untuk apakah kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita sudah menemukan apa yang kita cari selama ini? Mari temukan jawabannya dalam talkshow malam ini. Ya, baik, terima kasih pada semua audiens melalui Zoom atau melalui YouTube. Semoga semuanya sedang sehat, damai, dan bahagia pada saat ini. Nah, tentu kalau saya katakan damai, sejahtera, dan bahagia, sesuatu yang semua orang pikir untuk bisa rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingin damai, sejahtera, dan bahagia. Pasti semua orang berpikir ingin memperoleh atau merasakan hidup damai, sejahtera, dan bahagia. Tidak ada satu orang pun yang ingin menderita, sengsara, dan tentu ya tidak damai atau ya cerita juga ya. Nah, tapi bagaimana supaya bisa hidup kita bisa damai, sejahtera, dan bahagia? Ya tidak semudah istilahnya yang disebut dengan damai, sejahtera, dan bahagia. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang untuk bisa damai, untuk bisa sejahtera, untuk bisa bahagia itu bukan sesuatu yang seperti balik telapak tangan langsung damai, langsung sejahtera, langsung bahagia. Tidak demikian. Tadi Dr. Paul sudah menjabarkan panjang lebar, bahkan melebihi waktu, tapi syukur sehingga saya tidak perlu panjang lebar membahasnya, karena sudah sama itu yang perlu dibahas, hanya perlu saya tambahkan saja. Ya, yang pertama yang saya sampaikan adalah kalau dalam kehidupan sehari-hari sebagai kehidupan duniawi, terutama rumah tangga, ya seringkali saya ungkapkan itu, ya rumah tangga, terutama rumah tangga. Tapi bukan berarti kecuali biku tidak demikian juga, pasti ada juga masalah dengan biku. Tapi rumah tangga yang utama, ya sebagai rumah tangga, ya tadi dibahas oleh Dr. Paul panjang lebar, bagaimana orang berpikir untuk bisa ya kaya raya, mencapai cita-citanya, menjadi orang sebagai orang bos, tapi 5C katanya orang Singapura itu, ya apa itu sesungguhnya yang diutamakan sebagai hidup rumah tangga? Ingin tercapai sebanyak-banyak mungkin harta karun, harta benda, harta kekayaan. Apa demikian yang diharapkan, yang diinginkan? Kalau toh diinginkan, diharapkan demikian, masalahnya untuk mencapai, untuk bisa memperoleh seperti demikian itu yang menjadi pertanyaan besar.
bagaimana kita bisa memperoleh demikian, memperoleh itu? Itu yang banyak salah kaprah. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, banyak yang salah kaprah cara hidupnya, kaya raya, tapi salah sikap, salah tindakan. Ambil contoh gampang saja, saya memang gamblang menjelaskannya ya. Ya, misalnya seorang pebisnis besar, pengusaha besar, ingin maju, ingin memperoleh lebih banyak lagi. Sudah kaya raya, jadi namanya pengusaha besar ya sudah kaya, sudah ada kekayaannya. Tapi masih kurang, merasa masih kurang, ingin dapat lagi. Sampai-sampai terjadi apa? Salah langkah, salah jalan yang tidak sesuai dengan kehidupan nyata sehari-hari, yang nyata-nyata bertentangan dengan tata cara kehidupan nyata. Apa itu? Iya, terus ingin dapat kekayaan sebanyak mungkin, keuntungan sebanyak mungkin, kasih pekerjaan ke para pekerjanya sebanyak-banyak mungkin, tapi gajinya sekecil mungkin. Ya, rendah gajinya, tapi pekerjaannya berat. Itu bukan satu macam kesalahan yang terjadi di situ oleh yang bersangkutan. Ada berapa macam? Ya, satu, yang bersangkutan sudah serakah yang bersangkutan karena sudah punya banyak masih merasa kurang. Kedua, merasa sadis atau bukan apa istilahnya, merasa tidak hanya kejam ya. Orang itu kejam sebenarnya, bukan merasa ya. Orang itu kejam, menindas, mempekerjakan para pekerjanya dengan cara yang salah, memberi pekerjaan seberat-beratnya, tapi gajinya kecil. Itu kan tidak manusiawi sebenarnya, tidak sesuai. Bukan tidak sesuai dengan nama saja, tapi tidak sesuai dengan kemanusiaan, melanggar kemanusiaan. Ya, jadi kesalahannya bukan satu macam. Kesalahan yang ketiga, ya tentu dia memang berbuat demikian akan memotong hidupnya sendiri, membuat jadi tunggu waktu nanti akan gulung tikar, akan bangkrut. Maka kita lihat kenapa ada pengusaha besar bisa bangkrut, bisa gulung tikar. Salah satu sebabnya itu tadi yang saya ungkapkan. Tidak perlu banyak-banyak saya ungkapkan. Itu saja sudah salah satunya jelas. Sikapnya demikian menjadi salah kaprah sehingga nanti tunggu lakunya. Para pekerjanya pun sedikit demi sedikit mundur satu demi satu sampai habis, sampai tinggal sedikit. Nah, bangkrutlah yang bersangkutan. Itu baru pengusaha. Saya belum sebut yang lain-lain. Baru pengusaha. Ya, bisa juga misalnya seorang pengajar yang galak, yang kejam. Wah, maunya muridnya sepinter-pinternya, tapi caranya mendidik tidak sesuai, hanya muridnya pun tidak betah. Nah, itu bisa terjadi. Ya, jadi sebagai apapun bisa, tidak hanya sebagai pebisnis, tapi pebisnis menjadi contoh yang gampang kita mengerti. Itu. Jadi kalau sebagai pebisnis yang sebaliknya, ini sekarang yang benar, yang sesuai. Sebaliknya, seorang pebisnis yang sesuai cara hidupnya, mungkin kita ada yang pernah mendengar penguraian dari tokoh agama tertentu, ya siapapun itu, ya. Lalu dia menjabarkan dalam pembabaran namanya, mengatakan ada pengusaha besar yang memang tidak bisa merosot bangkrut hidupnya, usahanya, karena dia memperhatikan anak buahnya, bawahannya, pekerjanya dengan baik, sebaik-baiknya. Bahkan tidak hanya gaji yang diberikan dengan secukupnya, bahkan lebih, dengan tip secukupnya, bahkan lebih, tapi juga kalau yang bersangkutan sakit dijamin penuh biaya berobatnya. Tidak perlu yang bersangkutan tanggung sendiri, tapi yang menjadi penanggung adalah yang bersangkutan sebagai bos, sebagai yang punya usaha. Bahkan tempat tinggalnya dibikin sama dengan tempat tinggal yang sendiri si bos, yang punya usaha. Anak buahnya, pekerjanya bisa tinggal dengan nyaman, dengan bahagia di kamar yang mewah, yang bagus untuk para karyawan, para pekerjanya. Sampai ada yang bertanya, loh kenapa
Anda berbuat demikian, kenapa anak buahnya para pekerja diperlakukan seperti itu? Apa jawabnya? Oh iya, karena mereka yang bekerja itu yang membuat keberuntungan usaha saya jadi maju, ya gara-gara mereka. Karena mereka, kalau tidak demikian, saya sendiri bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nah, jadi benar gitu. Jadi ini penting sebagai siapapun, apalagi umat Buddha, yang non-Buddhis sekalipun, ya kalau secara kemanusiaan, yang benar adalah tipe pengusaha yang kedua, bukan seperti tipe pengusaha yang pertama. Ya, jangan menjadi tipe orang pengusaha tipe satu, jangan. Tapi ikuti, tirulah pengusaha yang tipe kedua. Nggak akan bangkrut, nggak akan sampai meninggal dunia pun bahagia. Sampai bisa lahir dalam bahagia, tentunya arahnya bisa ke sana. Tapi kalau yang pertama, nah, jangan harap bisa lahir dalam bahagia, bisa menjadi lahir dalam penuh penderitaan. Gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Bagaimana tidak penting, karena kita ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera, ingin hidup damai. Ya, harus seperti pengusaha tipe kedua. Ya. Atau jadi apa sekarang? Kalau tadi itu sebagai pengusaha, sekarang sebagai orang tua. Ya. Saya ingin memberi gambaran sebagai orang tua, ada banyak kasus juga. Sebagai orang tua ada 3 hal yang terjadi kesalahan. Ya maaf ya, saya katakan penjelasan secara gamblang ini. Orang tua tertentu, semoga bukan Anda ya. Ada yang berbuat kesalahan terhadap anaknya. Apa bentuk kesalahannya? Kan kalau tugas atau kewajiban orang tua kepada anak seperti di dalam kalau sudah nikah itu masing-masing 5 tugas anak, kewajiban orang tua pada anak dan anak pada orang tua. Tapi di sini justru 3 saja yang perlu saya sebutkan. Yang itu sering terjadi kesalahan. Apa tuh? Yang pertama, orang tua dengan kewajiban yang ketiga. Kalau yang pertama kan mencegah berbuat jahat, yang kedua menganjurkan berbuat baik, yang ketiga dan kelima yang sering salah. Apa yang ketiga? Ya, memberikan pendidikan. Memang kewajiban orang tua memberikan pendidikan pada anak, betul. Ya, kewajiban orang tua memberikan pendidikan pada anak. Tetapi ada kata sesuai di situ yang tidak dimengerti oleh banyak pihak. Pendidikan yang sesuai bagi anak adalah kewajiban orang tua memberikan pendidikan yang sesuai bagi anak. Nah, kesalahan yang saya maksud banyak terjadi. Nah, kamu harus jadi dokter ya. Papa mama enggak mau kamu jadi apa? Harus jadi dokter. Padahal dia kemampuannya, niatnya, tekadnya, pemikirannya tidak ke arah sana, tidak mau jadi dokter. Tapi disuruh jadi dokter. Harus jadi dokter, nah, dipaksa. Ini banyak kesalahan. Itu saya memberi contoh satu saja. Tidak usah yang lain, ada banyak juga, tapi satu saja. Anaknya diharapkan disuruh oleh orang tuanya harus jadi dokter. Sekolah, kuliah harus jadi dokter. Anaknya tidak sanggup, stres jadinya. Ya malang melintang. Seperti apa hidupnya anak menjadi sengsara, tidak bahagia, tidak harmonis, tidak damai hidupnya si anak. Nah, jangan kita lakukan ini, jangan mencontoh ini. Tapi saya ingin menjelaskan yang sebaliknya. Kalau orang tua yang bijaksana adalah memantau, melihat anaknya pinter seperti apa. Kalau bang benar pinter, ya pinter. Ya nak, kalau orang tua bijak itu akan berkata, kalau boleh kamu jadi dokter ya nak. Ya terserah anak, kamu kalau bisa jadi dokter, kalau enggak ya terserah kamu mau jadi apa, tidak apa-apa. Yang penting sesuai bagi kamu. Itu orang tua bijaksana. Tahu-tahu dia mau jadi bante. Oh silahkan, enggak apa-apa. Orang tua bijaksana. Tapi begitu mau jadi bante, enggak boleh ya. Ya enggak sesuai lagi bagi si anak. Ini banyak kasus ini seperti itu. Tidak usah panjang lebar. Yang kewajiban orang tua keempat juga sering ada keliru. Apa itu? Yang keempat adalah mencarikan jodoh, judulnya di suta. Mencarikan pasangan itu bagi anak. Mencarikan pasangan hidup yang sesuai. Ada lagi istilah yang sesuai di sini. Mencarikan jodoh pasangan hidup yang sesuai bagi anak. Ini banyak sekali kasus ini. Nah,
Kamu sudah dekat-dekat dengan dia, mau ngapain sama dia? Ada apa? Tidak boleh ya nak. Kamu harus sama ini, pilihan mama papa, jangan sama dia. Lah ini bagaimana? Anak yang mau hidup bersama siapa? Mau tidur bersama siapa? Sangat tidak bijaksana orang tua. Ada banyak kasus yang seperti itu. Tolong, mohon, siapa orang tua yang lagi punya anak, jangan seperti itu. Tidak bijaksana, tidak manusiawi, kejam, jangan ya. Kalau orang tua yang bijaksana tentang pasangan hidup, bahkan zaman sekarang, anak sudah dapat calon lebih dulu. Lalu pelan-pelan bawa, datang kenalkan ke rumah pada orang tua. Papa, mama, ini teman saya, tapi ya pelan-pelan ngomongnya jadi calon pasangan apa dan sebagainya, nanti ngomongnya apa. Orang tua pikir-pikir, kalau pikir-pikir ya gimana. Lalu kalau dia bijaksana, ya kamu sudah pintar ya, ternyata sudah dapat calon ya. Padahal papa mama belum siap sebenarnya kamu, tapi tidak apa-apa lah, bagaimana ya, namanya silakan mau kapan ya, nggak bisa cepat juga, tapi ya pacaran dulu nggak apa-apa. Itu masih bijaksana ya. Tapi kalau dilarang, nggak boleh sama dia, kamu harus dengan ini yang pilihan mama papa. Nggak bijaksana seperti itu, tentu tidak sesuai. Itu tidak sesuai bagi siapa. Orang tua tidak bijaksana kalau seperti itu cara sikapnya kepada anak, untuk anak, terhadap anak. Ya. Nah, tapi kalau bijaksana ya kalau boleh menurut papa mama seperti ini, tipe-tipenya, kriterianya, kasih kriteria. Atau anak sudah punya pilihan lebih dulu. Sesuai kriteria apa tidak? Orang tua pikir-pikir. Silakan jalan. Nggak apa-apa. Berarti orang tua bijaksana. Nah, kesalahan yang ketiga adalah di kewajiban orang tua yang kelima pada anak. Banyak juga keliru kesalahan terjadi dari orang tua kepada anak, terhadap anak. Apa itu? Orang tua harus memberikan jatah kekayaan kalau ada materi pada saat yang tepat, pada saat yang sesuai. Ada lagi istilah sesuai, pada saat yang sesuai. Membagi harta pada saat yang sesuai kepada anak. Ada banyak pelanggaran orang tua tentang hal ini di masyarakat. Ya, misalnya, ya orang tua terlambat membagi, sudah tua orang tua ini belum bagi juga. Atau anak-anak sudah punya pasangan, sudah berumah tangga sendiri, tapi belum dibagi juga. Salah kaprah, tidak sesuai. Lalu sesuai kapan? Kalau dia sudah punya pasangan sudah dibagi. Kalau sudah sebelum tua orang tua harus dibagi. Itu mestinya. Ya tidak panjang lebar, kalau saya panjang lebar pasti nanti habis waktunya ya. Jadi kembali kepada bagaimana hidup ini bisa harus menjadi sejahtera, damai dan bahagia. Kembali tergantung diri sendiri bagaimana mengelolanya. Seperti gambaran tadi, ya orang tua mengelola hidupnya, kewajibannya kepada anak seperti apa. Itu sangat penting. Tidak bisa diabaikan, tidak bisa istilahnya disepelekan, tidak bisa. Ya, itu duniawi sifatnya, nyata. Sekarang, poin kedua yang ingin saya bahas adalah tadi disinggung oleh Dr. Fo, pada yang menyinggung tentang baca-baca kitab suci, banyak-banyak berasa, tapi ya yang sedikit tapi sesuai dengan dhamma itu lebih boleh, lebih sesuai dengan dhamma. Tapi kalau saya ingin membahas tentang umur, ya umur, coba ini jadi tambahan nama tadi udah Dr. Fo sudah tidak perlu saya bahas. Jadi kalau umur 100 tahun, berapa tahun panjang umurnya, tapi tidak berbuat apa-apa. Hidupnya menjadi sia-sia, menjadi apa? Ya tidak enak, tidak bahagia. Lebih baik hidup sehari, tapi itu sesuai dengan dhamma. Kan begitu. Nah, sehingga apa di sini penting? Seringkali saya tekankan ini.
kepada rumah tangga terutama. Saya memang mengutamakan rumah tangga karena sibuk duniawi. Sibuk duniawi silahkan bekerja di kantor, di pabrik, di toko, dimanapun silahkan. Tidak dilarang, justru diharuskan, harus bekerja. Kalau tidak bekerja nanti hidupnya tidak berkesinambungan. Umur pendek mau makan apa? Kan begitu, harus kerja. Tetapinya ini jangan lupa hidupnya dirawat. Ini yang banyak terjadi, mengabaikan hidupnya sendiri. Yang penting cari duit, yang penting cari harta, yang penting cari kekayaan. Ini salah kaprah. Melupakan diri sendiri, gimana maksudnya Pak? Ya kalau sebagaimana Buddha, kalau sebagaimana agama lain, misalnya kalau Kristen Katolik ke gereja, Muslim ke masjid, umat Buddha ke wihara, lupa ke wihara saking sibuknya bisnis. Ini berbahaya. Untuk apa Bante ke wihara? Iya, karena dengar dhamma, dengar diskusi dhamma, belajar dhamma, memahami dhamma di wihara. Balik ke tempat kerja, tempat usaha, ingat dengan apa yang didapat di wihara, mengingatkan kita untuk tidak sesuai, bekerja sesuai di lapangan, di tempat kerja. Itu. Ya, kayak tadi saya singgung orang tua. Setelah kembali dari wihara, sampai di rumah, ingat itu. Oh iya, anak saya begini, saya harus sesuai kata seperti yang para Bante, para pembawa dhamma sampaikan. Oh iya. Sadar setiap saat itu pentingnya ke wihara. Ya, kalau sampai lupa, bahkan ingat wihara, tahu nggak? Kasus-kasus tertentu itu ada. Semoga Anda sekalian tidak terjadi demikian ya. Baru ke wihara, kalau begitu ada kasus di kantor, di toko, bawa ke wihara. Bantenya jadi pusing, kita si yang bersangkutan curhat panjang lebar, pusing bantenya. Bukan itu. Kalau sampai sering ke wihara tidak akan seperti itu. Ya, ini penting, sangat penting sekali. Bagaimana kita membina hidup kita, ingat sadar akan diri sendiri untuk maju duniawi, ya silakan. Tapi jangan lupa dirinya, batinnya, secara batinnya juga peduli, memperhatikan, ingat, sadar akan hidupnya sendiri untuk bisa hidup damai, sejahtera dan bahagia. Saya ingin tekankan tentang tiga-tiganya, damai, sejahtera dan bahagia kehidupan di poin ini. Kalau kita mengenal dhamma, sering ke wihara, sampai di tempat kerja, damai, sejahtera seperti apa? Kalau damai tidak usah saya uraikan lagi. Harus tenang, damai seperti apa ya? Sikapnya harus sesuai dapati. Tak perlu saya jelaskan panjang lebar. Tapi sejahtera. Nah, kalau sejahtera kan, kekayaan materi ini untuk kesejahteraan hidup saya dan yang lain. Untuk kesejahteraan hidup saya dan siapa yang membutuhkan yang lain. Itu. Kalau ditimbun sendiri, hanya dinikmati sendiri, tidak bagi-bagi dengan yang lain, itu bukan sejahtera. Ya, loh kok bukan sejahtera Pak? Iya, karena nanti kalau pelit tidak berbagi dengan yang lain, tidak membagi pada yang lain, nanti ya lebih-lebih sampai melekat, misalnya dengan ya padinya, dengan rumahnya, dengan duitnya, dengan pakaiannya, nanti lahir jadi apa? Menjadi kutu, menjadi anjing penunggu tempat, anjing penunggu rumah. Karena melekat, jadi lahir jadi anjing nungguin tempat itu, saking melekatnya. Nah, tapi kalau tidak melekat, bagi dengan yang lain, sejahtera. Diri sendiri sejahtera, orang lain ikut sejahtera. Itu. Bahagia, ya tentu saja. Menjadi bahagia karena mensejahterakan orang lain juga. Ya kalau damai, ya kita udah damai, ya tidak berkotak-katik mengganggu, sampai menganiaya pihak lain, ya tentu damai. Semua kan damai kalau kita sudah damai sendiri, orang lain ikut damai. Itu. Ya, tapi kalau bahagia, ya dari poin pertama dan kedua yaitu sejahtera, bagaimana ya kita bisa bahagia. Karena membahagiakan pihak lain, kita pun menjadi bahagia. Itu. Ya. Lalu yang ketiga yang ingin saya bahas adalah bagaimana ya kita bisa
menjadi baik, menjadi orang baik, menjadi disebut baik, ini seringkali saya ungkapkan. Ya, jadi hidup kita disebut baik, ya tentu apa yang kita harapkan dalam kehidupannya akan tercapai. Disebut baik, kenapa? Kenapa kita jadi baik? Karena ada orang lain. Tanpa ada orang lain kita tidak bisa baik. Tidak ada orang lain tidak bisa baik. Kita bisa baik karena ada orang lain. Kita baik kepada orang lain pun menilai, melihat, menyebut kita baik. Tapi baik seorang diri nggak mungkin, nggak bisa, mustahil. Gitu loh. Nah, seperti tadi Dr. Bo katakan, panjang umur masih diundang oleh nala-nala lagi. Malah saya kebalikan, Dr. Bo. Berapa kali diundang, nggak sempat. Ini gara-gara masih jauh hari diundang, makanya sempat ini. Wah, terima kasih. Ternyata jadi sempat. Setelah berapa kali gagal, karena ya termasuk mendadak. Sebulan sebelumnya pun sudah mendadak, karena sering sudah ada jadwal. Tapi ini masih lama, maka dapat. Ya, terima kasih. Kalau saya sebaliknya, Dr. Bo. Jadi ternyata ya masih panjang umur, gagal berapa kali, akhirnya bisa pula. Seterusnya semoga kalau masih panjang umur. Demikian. Oleh karena itu, ya umur kita bisa jadi panjang. Kenapa? Karena kita memperpanjang umur orang lain. Maksudnya apa? Kita mensejahterakan orang lain, membahagiakan orang lain, jadi mungkin membuat orang lain panjang umur. Bantu orang lain, jadi sejahtera, berdana, kebutuhan pokok, atau apa yang lain, menjadi panjang umur, ya kesehatan, ya, dan apa-apa kebutuhan yang lain diperhatikan kepada orang lain yang membutuhkan, ya, membahagiakan orang lain jadi bahagia. Akhirnya kita bahagia, orang lain bahagia, semuanya bahagia. Tidak ada yang tidak bahagia. Wah, luar biasa. Semoga semua makhluk berbahagia tercapai. Tapi Bante, kita mengatakan semoga semua makhluk berbahagia, kenyataannya masih banyak menderita. Ya, karena tergantung masing-masing sendiri. Kenapa tergantung yang dimaksud? Yang bersangkutan tidak bahagia, biar tentu orang lain tidak bahagia, karena yang bersangkutan membuat kondisi dirinya tidak bahagia. Orang lain tidak bahagia, maka dia tidak pernah bahagia. Itu yang terjadi. Kita bantu dia bahagia, tapi dia tidak bisa. Saya ambil contoh begini gambarannya. Orang-orang yang hidup di kolong jembatan itu, pemerintah pun mau bantu dia, buatkan rumah, tempat yang bagus. Nggak mau pindah, nggak bisa pindah. Apa? Secara agama itu artinya kecocokan dia, yang cocok buat dia, yang sesuai buat dia, memang di kolong jembatan. Bahagianya di kolong jembatan. Di spasi rumah bagus nggak bisa, karena nggak sesuai dengan kekuatan karma yang dimilikinya. Jadi meskipun kita bantu, karena dia sendiri tidak sesuai, nggak bisa. Maka kita bantu orang lain bahagia, dia jadi bahagia karena sesuai bagi yang bersangkutan sendiri. Nah, maka bantu orang lain, berdoa sekalipun semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, ya tentu semoga tercapai apa yang kita harapkan. Akan tergantung pada kenyataannya masing-masing individu makhluknya. Itu mungkin kenapa para makhluk berbeda, karena masing-masing berbeda. Nah, tapi kalau yang sama kekuatan dengan yang kita harapkan, semoga semua makhluk berbahagia, ya pasti bahagia. Itu. Ya, jadi yang ketiga ini penting juga, bagaimana kita bisa hidup bahagia. Bahagiakanlah pihak lain, bahagiakanlah orang lain. Kalau ingin bahagia, kita harus membahagiakan pihak lain, membahagiakan orang lain. Kita pasti bahagia. Nah, oleh sebab itu, ya kembali kepada misalnya inti tema atau judul, misalnya hidup itu untuk apa? Sekarang, ya, kalau pertanyaan itu muncul seperti judul, hidup itu untuk apa? Ya, sekarang kalau petani, hidupnya untuk apa? Ya untuk bertani, supaya menghasilkan beras, bisa hidup. Kalau pegawai, hidup untuk apa? Untuk bekerja, supaya menghasilkan hasil, gaji dapat, hidup bahagia. Nah, kalau para bikun, hidupnya untuk apa? Untuk mengajarkan dhamma, praktik dhamma, hidupnya bahagia. Itu loh. Ini yang kadang-kadang tidak sesuai. Tidak sesuai kemana? Pada pekerjaannya tani, tapi wah, tidak pernah bertani. Tonton dia saja sawahnya, ya tidak begitu. Dia harus
bekerja sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan profesinya, sesuai dengan yang dia harus lakukan, baru bisa bahagia. Itu. Sehingga untuk apa hidup ini? Untuk bekerja, sehingga kita mencapai hasil yang kita butuhkan gitu. Ya. Lalu yang terakhir ingin saya ulas, sekarang hidup kita misalnya punya cita-cita 10 tahun lagi akan jadi apa, ya? Atau berapa puluh tahun lagi ingin jadi apa? Cita-citanya ingin jadi dokter, sekarang kan masih belum kuliah nih, ingin jadi dokter, mau kuliah jadi dokter. Kuliah jadi dokter tapi belajarnya setengah-setengah. Belajarnya nggak penuh, belajarnya seenaknya. Bisa jadi dokter nggak? Ya tidak bisa. Jadi yang apa yang kurang? Yang salah? Hari ininya itu loh. Hari ininya tidak sesuai. Untuk masa depannya hari ini yang diabaikan. Kewajiban hari ini apa? Belajar atau bekerja itu dilupakan. Masa depannya nggak mungkin tercapai kalau melupakan hari ini. Ini yang banyak orang tidak ngerti. Hari ini harus ngapain? Harus bekerja. Harus apa? Tujuan hidup kita untuk bekerja hari ini sehingga apa yang kita harapkan bisa terpenuhi. Termasuk kebahagiaan akhir tercapai di mana sama. Harus hidup hari ini sesuai dengan dhamma. Baru bisa tercapai di mana. Kalau tidak mungkin. Ya, itu pembahasan pendek saja, saya kira sudah sampai 20 menit sampai saya. Terima kasih.